Saya sudah sampai. Mulut gua misterius telah menyedot semua awan iblis di langit. Awan iblis hitam tebal yang memenuhi mulut gua membentuk berbagai binatang iblis berbentuk aneh yang melolong, mengguncang langit dan tanah. Ada juga segala macam hantu jahat dan roh-roh jahat yang menjerit dan meratap di awan hitam yang bergolak di dalam gua. Mereka menangis tentang kesengsaraan dunia, kebencian mereka, ketidakberdayaan mereka, keputusasaan, dan banyak hal lainnya. Kebencian yang tak terbatas itu menakutkan. Kemanapun Xiao Chen memandang, dia melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di sekitar mulut gua, tergeletak di segala arah. Bajak laut ganas dari wilayah Laut Cahaya Bintang dan 3 sekte Dao Iblis pasti memiliki pertempuran besar di sini, yang mengakibatkan banyak korban. Namun, seharusnya lebih banyak orang yang berhasil masuk ke gua misterius ini. Saat Xiao Chen melihat gua yang sangat besar ini, dia merasa sangat tidak berarti dan melankolis. Ketika Raja Bajak Laut Darah Merah masih hidup, dia pastilah Dewa Fu yang telah menyalakan api surgawinya. Xiao Chen percaya bahwa Raja Bajak Laut Darah Merah belum mencapai alam dewa sejati. Di alam dewa sejati, seseorang akan menjadi satu dengan dunia, tubuh fisiknya abadi, jiwanya tidak akan pernah dihancurkan, hidup selamanya. Namun, dikatakan bahwa tidak ada dewa sejati di dunia. Seperti dewa dari zaman abadi, yang sebagian besar tinggal di pengadilan abadi, dewa sejati hidup di dunia yang sama. Ini karena dewa sejati telah berjuang bebas dari kendali Dao Surgawi. Mereka tidak lagi menderita siksaan penuaan. Jika mereka muncul di Great Thousand Realms, mereka akan mengganggu tatanan duniawi. Dengan demikian, dewa sejati tidak akan muncul di 1000 alam besar dalam keadaan normal. Jika seseorang menjadi dewa palsu, dia sudah berdiri di puncak dari 1000 alam besar ini. Tubuh fisik seseorang akan abadi, umur seseorang akan sangat panjang, praktis tidak dapat binasa. Namun, itu praktis tidak bisa binasa. Seseorang masih bisa mati seperti Raja Bajak Laut Darah Merah sebelum Xiao Chen melakukannya. Gua yang sangat misterius. Sepertinya mulut monster menelan jutaan kilometer awan iblis dalam satu tarikan napas. Bagaimana ini bisa mungkin? Jika ini adalah mulut monster, lalu seberapa kuat tubuhnya? Itu tidak mungkin. Aneh. Aneh, memang. Saya mendengar bahwa kuil suci Segudang di masa lalu menemukan rahasia mengejutkan tentang Gunung Bintang Segudang, yang mengakibatkan kehancuran seluruh sekte. Saya ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan gua misterius di depan. Tepat pada saat ini, sekelompok orang lain mendekati mulut gua. Ketika mereka melihat berbagai fenomena misterius yang diwujudkan oleh awan iblis di dalam gua, mereka tidak masuk. Sebaliknya, mereka mendiskusikannya dengan berbisik. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia melihat ke gua sekali lagi. Sangat mungkin bahwa ini adalah mulut Raja Bajak Laut Darah Merah. Ini berarti bahwa warisan Raja Bajak Laut Darah Merah harus ada di dalam tubuhnya. Tubuh seorang ahli Dewa Fu pasti akan memiliki banyak hal indah dan orisinal di dalamnya. Itu pasti akan sangat berbahaya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya muncul. Beberapa pembudidaya Dao Iblis di belakang tidak bisa menahan diri untuk menyerang. Merasakan kehadiran orang, awan iblis di dalam gua segera berubah menjadi berbagai binatang buas yang terbang keluar. Ketika orang-orang itu menyerbu ke dalam awan iblis, binatang buas menerkam mereka, dan pertempuran sengit dimulai. Tiba-tiba, jeritan menyedihkan terdengar. Orang-orang yang masuk semuanya mati. Banyak jiwa yang kesal muncul di awan iblis yang berputar. Mereka adalah para pembudidaya Dao Iblis yang baru saja masuk. Brengsek. Awan iblis benar-benar menelan daging dan darah para pembudidaya itu untuk tumbuh. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan menemukan kedamaian dan melanjutkan ke akhirat. Ini hanya pintu masuk, dan itu sudah terlalu sulit bagi banyak orang. Ini menjengkelkan. Meskipun kita tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke harta karun, kita tidak punya cara untuk masuk. Melihat fenomena misterius di awan iblis, para pembudidaya Dao Iblis meledak dalam kutukan, melampiaskan frustrasi di hati mereka. Xiao Chen berpikir dalam hati, dengan kecepatanku, aku bisa langsung menembus awan iblis ini dengan Thunder Dragon Burst. Saya tidak perlu membuang waktu di awan iblis dan bisa lewat tanpa cedera. Ini tidak terlalu sulit bagi saya. Saat Xiao Chen hendak bergerak, aura yang sangat kuat tiba. Sebuah getaran menjalar di punggungnya saat hawa dingin yang kuat menyerangnya. Seekor burung aneh sepanjang 300 meter yang tampaknya ada di antara ilusi dan kenyataan perlahan turun dari langit, membawa beberapa orang. Burung hantu dunia bawah. Xiao Chen mengangkat alisnya. Dia sudah lama mendengar tentang burung aneh ini. Tubuhnya bisa berubah menjadi tidak penting, dan secara alami memiliki atribut spasial yang kuat.
Dikatakan bahwa ia lahir di dunia bawah dan pengendaranya dapat menemukan gerbang ke dunia bawah. Itu adalah orang-orang dari Istana Setan Darah. Setelah melihat burung hantu dunia bawah, orang-orang di sekitar segera mengenali asal-usul penunggangnya. Burung hantu dunia bawah sangat langka. Hanya pewaris sejati yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Aura pemimpinnya begitu kuat. Mungkinkah dia pewaris sejati terkuat? Yun Mubai. Pewaris sejati terkuat. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Dia tidak bisa tidak menunggu dan mengamati. Dia melihat bahwa pemimpin di burung hantu dunia bawah mengenakan pakaian putih dan kulitnya sangat putih seperti wanita. Dia memiliki tanda bulan merah di dahinya, dan ada 4 pelayan cantik di sekelilingnya. Suara mendesing. Sebelum Xiao Chen bisa melihat lebih banyak lagi, burung hantu dunia bawah pergi ke awan iblis dalam sekejap. Burung hantu dunia bawah perlahan-lahan menghilang, menggabungkan bahkan orang-orang di punggungnya ke udara. Kemudian, diam-diam masuk tanpa cedera. Ini benar-benar burung hantu dunia bawah. Sungguh misterius. Yun Mubai sudah muncul. Dalam hal ini, Xiao Xuan dari Sekte Awan Fantasi dan Long Tingyu dari Istana Elang Surgawi akan segera tiba. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat. Saya mendengar bahwa mereka bertiga adalah Star Venerate tahap akhir dan dikenal sebagai yang tak tertandingi di antara Star Venerate. Pendek dari Yang Mulia, tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Siapapun yang mencoba hanya akan mencari kematian. Ketiganya memang kuat, namun, hanya itu yang ada bagi mereka. Cahaya cemerlang melintas di mata Xiao Chen, dan Thunder Dragon Burst meletus. Saat guntur meraung, dia langsung melakukan perjalanan melalui awan iblis seperti sinar laser. Brengsek, siapa itu? Dia sangat cepat. Sejak kapan ahli seperti itu muncul? Itu harus menjadi elit kapal bajak laut bintang 7. Saya mendengar bahwa 3 kelompok bajak laut bintang 7 yang hebat dari wilayah Laut Starlight, grup bajak laut rubah perak, grup bajak laut bayangan darah, dan grup bajak laut Berserk Queen, semuanya ada di sini. Petik 2. Ini benar-benar semakin berantakan. Kami bahkan tidak bisa memasuki gua ini. Sepertinya kita tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Setelah melakukan perjalanan melalui awan iblis, Xiao Chen melanjutkan satu-satunya jalan, melihat sekeliling. Dindingnya sekuat material surgawi, tampak semisterius mungkin. Ketika dia menyentuh dinding, dia mendapat perasaan abadi dan abadi darinya. Para ahli dengan mata tajam dapat mengatakan bahwa tembok itu luar biasa. Beberapa telah menggunakan alat dao mereka di dinding, ingin mematahkan beberapa material. Namun, tidak ada yang berhasil. Beberapa alat dao yang lebih lemah bahkan retak, menunjukkan tanda-tanda dao besar di dalamnya runtuh. Sial, tempat terkutuk macam apa ini? Untuk berpikir bahwa alat dao saya rusak. Petik 2. Ini tidak terbayangkan. Seluruh grid dao benar-benar hancur. Petik 2. Beberapa ahli Star Venerate ini merasa menyesal dan ingin menangis. Xiao Chen melihat ke lorong panjang dan memasuki pemikiran yang dalam. Jika gua itu adalah mulut Raja Bajak Laut Darah Merah, maka dia sekarang sedang berjalan di tenggorokan Raja Bajak Laut Darah Merah. Ketika dia melihat lorong panjang dan dinding yang sangat keras, dia tidak bisa menahan keheranannya. Seberapa kuat sebenarnya tubuh fisik Raja Bajak Laut Darah Merah ketika dia masih hidup? Namaku Darah Merah. Tubuhku dari besi merah dengan darah yang membara. Kata-kata ini adalah garis awal dari pesan terakhir Raja Bajak Laut Darah Merah. Sekarang Xiao Chen melihatnya sendiri, dia menyadari bahwa itu benar dan bahkan mungkin meremehkan. Dia terus maju, dan setelah 500 km, suhu tiba-tiba naik tajam. Lautan darah yang luas muncul di depan, bergelombang seperti lava, berdeguk dan mengeluarkan udara panas. Ini adalah lautan darah yang menyala-nyala. Lautan darah sangat luas, dengan benua besar mengambang di tengahnya. Lautan darah yang membara adalah tantangan lain. Tidak hanya suhunya yang tinggi, tetapi juga ada banyak monster ikan darah yang menyala-nyala di dalamnya. Dengan satu pandangan, jelas bahwa mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Adapun benua itu, Xiao Chen sedikit mengernyit. Tampaknya ada seluruh dunia di dalam benua itu. Ketika dia melihatnya, dia samar-samar bisa melihat 2 cahaya berbeda bersinar di mana-mana. Hatiku seperti matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun. Mungkinkah benua itu adalah hati Raja Bajak Laut Darah Merah? Sangat mungkin bahwa warisan itu ada di hati Raja Bajak Laut Darah Merah. Tubuhku seperti pedang, penuh dengan kebanggaan yang teguh dan pantang menyerah, hatiku seperti matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun. Darah yang terbakar adalah lautan darah yang membara tanpa henti. Benua besar yang mengapung di lautan darah adalah hati Raja Bajak Laut Darah Merah. Ada seluruh dunia di dalam benua,
dengan matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun. Jika seseorang dapat menemukan pedang yang kuat dan pantang menyerah di hati Raja Bajak Laut Darah Merah, seseorang akan dapat memperoleh warisan Raja Bajak Laut Darah Merah dan menerima harta yang ditinggalkannya. Mungkin orang seperti Yan Ze tidak akan mengerti apa arti, tubuhku seperti pedang. Namun, dari sudut tertentu, Xiao Chen dan Raja Bajak Laut Darah Merah adalah orang yang sama. Sekarang setelah dia tiba di tempat yang ditunjukkan oleh kata-kata terakhir Raja Bajak Laut Darah Merah, dia segera mengerti. Api bergejolak di lautan darah yang luas. Karena lebih banyak pembudidaya melewati awan iblis di mulut gua, lebih banyak pembudidaya dari berbagai jalur tiba di tepi laut. Dengan pelajaran dari awan iblis di mulut gua, tidak ada yang berani bertindak gegabah kali ini. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan lehernya naik. Semakin banyak tatapan yang sepertinya terfokus padanya. Setelah membentuk kehendak jiwa dan tubuh fisiknya setelah membuat beberapa terobosan, dia bisa merasakan tatapan biasa, bahkan jika itu tidak memiliki niat membunuh. Dulu, Xiao Chen telah terpapar karena satu tatapan di kediaman Tuan Gugus. Sekarang, dia juga mampu melakukan itu. Xiao Chen tidak mengubah ekspresinya. Dia mendengarkan, dan setelah beberapa saat, dia mengerti alasannya. Ternyata ketika Xiao Chen membunuh si Zhengji, murid inti terkuat dari Kastil Elang Surgawi, di depan umum, dia telah menjalin dendam dengan orang-orang Kastil Elang Surgawi. Murid-murid Istana Elang Surgawi itu bersembunyi di antara kerumunan, takut akan kekuatan Xiao Chen. Mereka tampak sangat berhati-hati, hanya sesekali meliriknya, tidak membocorkan niat membunuh atau membunuh Qi sama sekali. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Orang-orang ini mungkin diam-diam mengirim pesan, menjangkau pewaris sejati atau sesepuh sekte tersebut. Suara mendesing. Xiao Chen tidak repot-repot mempertimbangkan lebih jauh. Sosoknya melintas, dan dia terbang ke lautan darah. Ketika dia mencapai lautan darah, dia merasakan tekanan segera meningkat 1000 kali lipat. Tubuhnya mulai jatuh ke air seperti layang-layang yang rusak. Dia menemukan kita. Hentikan dia. Murid-murid Istana Elang Surgawi yang memantau Xiao Chen secara rahasia mengubah ekspresi mereka secara drastis dan langsung menyerang dari jauh. Banyak gerakan pembunuhan terbang ke arah Xiao Chen tanpa ada yang menahan. Setelah melihat Xiao Chen membunuh si Zhengji dengan satu gerakan, para murid Istana Elang Surgawi ini tidak meremehkannya karena kultivasinya. Ketika mereka menyerang, mereka menggunakan gerakan terbaik mereka. Adegan seperti itu segera menarik perhatian semua pembudidaya di dekatnya. Dendam macam apa yang membuat begitu banyak murid inti Istana Elang Surgawi menyerang bersama? Siapa Bladesman berpakaian putih ini? Untuk berpikir bahwa murid inti ini semua menggunakan gerakan pembunuhan mereka untuk berurusan dengan satu yang mulia inti primal utama. Xiao Chen tidak bingung. Pertama, dia mengaktifkan tubuh perang naga surgawi dan menstabilkan dirinya di udara, mengganggu lintasannya ke bawah. Kemudian, dia mengendarai energi esensi sejati dengan atribut yang berlawanan di inti primal bintang 9-nya. Ketika dua kolam besar energi esensi sejati beredar, auranya segera melonjak liar. Rambutnya berkibar, dan lautan darah di bawah melonjak tanpa henti, menimbulkan gelombang yang luar biasa. Tidak ingin membuang waktu, Xiao Chen langsung menggunakan kekuatan untuk mematahkan tekniknya. Dia melemparkan serangan telapak tangan dengan energi esensi sejatinya yang luas dan padat. Ledakan. Angin palem melonjak keluar saat medan gaya Taiji yang tak terlihat muncul di sekitar Xiao Chen. Setelah medan gaya Taiji mengurangi kekuatan serangan, dia hanya menggunakan satu serangan telapak tangan untuk memblokir semuanya. Xiao Chen tersenyum tipis, dan tubuhnya dengan lembut melayang menjauh, terus melangkah lebih jauh. Gelombang kejut menyebar dan mendarat di lautan darah yang menyala-nyala, menendang pilar air seperti darah. Kakak senior yang akan segera tiba. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Setelah dia, 10 murid inti Istana Elang Surgawi melompat ke tepi laut dan mengejar Xiao Chen. Semua murid Kastil Elang Surgawi memanggil elang guntur surgawi mereka dan dengan cepat berangkat mengejar lautan darah yang berkobar. Lautan darah yang membara sangat panas. The Heavenly Thunder Eagles semua menjadi gelisah dan berteriak kesakitan. Namun, di bawah kendali kuat tuan mereka tidak punya pilihan selain terus terbang ke depan. Berbagai an berhasil mengeluarkan kecepatan puncak dari Heavenly Thunder Eagles. Dendam apa yang begitu besar? Untuk berpikir bahwa mereka dengan paksa mengendarai elang guntur surgawi mereka. Mereka akan segera kelelahan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin terbakar sampai mati. Petik 2. Pendekar pedang berpakaian putih itu terlihat seperti orang yang membunuh si Zhengji secara instan. Itu dia. Tidak heran, kalau begitu. Murid inti terkuat mereka terbunuh.
Jika mereka tidak dapat membangun kekuatan mereka, reputasi sekte mereka akan sangat menderita. Banyak pembudidaya berbisik satu sama lain. Mereka yang tidak menyaksikan acara tersebut juga mengetahui detail dari masalah ini. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka bertanya-tanya kapan seorang pendekar pedang yang begitu kuat muncul di wilayah Laut Cahaya Bintang. Lautan darah itu cukup luas. Benua itu masih jauh. Xiao Chen tidak berani bergerak dengan kecepatan penuh. 1 jam kemudian, 10 elang petir surgawi yang aneh menyusulnya. Bagaimanapun, para murid kastil elang surgawi ini terlalu banyak menggunakan tenaga kuda mereka. Xiao Chen tidak bisa bersaing dengan itu. Bocah, tetap di sini. Karena Xiao Chen sudah dekat, orang yang paling depan mendorong dengan kakinya dan meninggalkan bagian belakang Heavenly Thunder Eagle-nya untuk mengejar secara pribadi. Ledakan. Namun, saat orang itu meninggalkan Heavenly Thunder Eagle, dia merasakan tekanan besar menekan dirinya sendiri. Teknik kultivasi iblis yang dia edarkan berhenti seketika. Sial, kenapa gravitasi di atas lautan darah ini 100 kali lebih kuat? Saat itu, orang itu melihat cahaya pedang melesat, tidak memberinya waktu untuk menstabilkan dirinya sendiri. Suara mendesing. Sebelum orang itu bisa bereaksi, 81 cahaya pedang muncul di tubuhnya. Darah mengalir keluar dari luka-lukanya, dan dia tenggelam ke lautan darah seperti bola timah. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan melihat lautan darah. Murid istana elang surgawi itu langsung terbakar, hanya menyisakan tulang. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa sebelum berbalik dan terus terbang ke depan. Teknik bela diri yang oleh biksu kecil itu dianggap mewah tetapi tidak praktis sebenarnya berguna dalam banyak kasus. Adegan yang sama telah muncul kembali. Para pembudidaya kastil elang surgawi yang mengejar tanpa henti sekarang berhenti, mengekang elang guntur surgawi yang mereka kendarai. Itu adalah gerakan itu lagi. Itu adalah pembunuhan instan dalam sekejap mata lagi. Seberapa menakutkan orang ini? Sejak kapan para murid kastil elang surgawi saya begitu takut pada orang lain? Sekumpulan sampah. Tiba-tiba, dengusan dingin datang dari kejauhan, speaker mendekat. Tekanan mengerikan perlahan meningkat, membuatnya sulit untuk bergerak di atas lautan darah ini, di mana gravitasinya sangat tinggi. Aku masih selangkah terlalu lambat pada akhirnya. Xiao Chen tampak tanpa ekspresi saat dia berhenti. Kakak senior yang ada di sini. Orang ini tidak akan bisa kabur lagi. Banyak murid istana elang surgawi di belakang Xiao Chen segera melepaskan napas tertahan mereka, menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Namun, sebelum mereka bisa selesai membentuk senyum mereka, cahaya pedang abadi menyapu. Itu melanda elang guntur surgawi tempat para murid kastil elang surgawi duduk. Saat burung-burung menjerit, mereka terpotong menjadi 2. Elang guntur surgawi ini telah sangat menarik kekuatan hidup mereka sejak awal, menderita gelombang panas setiap saat. Bagaimana mereka bisa bertahan ketika Xiao Chen mengeksekusi teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya menyelesaikan keduniawian? Murid-murid yang mengendarai elang guntur surgawi sama sekali tidak berharap Xiao Chen tidak pergi dan menghadapi kakak senior mereka, tetapi malah datang untuk mencari masalah bagi mereka. Selain itu, orang-orang yang Xiao Chen cari masalah bukanlah mereka tetapi elang guntur surgawi yang mereka tunggangi. Murid-murid ini menunjukkan ekspresi ngeri. Ketika mereka merasakan gravitasi lautan darah, kengerian mereka berubah menjadi teror total. Transformasi 9 naga guntur. Bang, 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 bang. Energi Dao besar Thunder Dao dan energi esensi sejati dengan atribut berlawanan yang mengisi tubuh Xiao Chen meletus 9 kali. 9 orang yang tersisa tidak dapat memblokir teknik pedang cepat Xiao Chen. Semua murid dipukul dengan 1 set serangan masing-masing, selain gelombang kejut dari menyelesaikan duniawi. Meskipun luka mereka tidak fatal, mereka tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Menampilkan ekspresi yang tidak berdamai, murid-murid ini jatuh ke lautan darah dan dibakar menjadi tumpukan tulang yang layu. Para pembudidaya Dao Iblis yang melihat pemandangan ini dari pantai yang jauh semuanya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bladesman berpakaian putih ini tampaknya memiliki fitur wajah yang halus, tidak seperti orang dari Dao Iblis. Namun, ketika Bladesman berpakaian putih menyerang, dia bahkan lebih kejam daripada pembudidaya Dao Iblis. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau melakukan tindakan yang sia-sia. Kamu mencari kematian. Ketika murid kastil elang surgawi yang bergegas melihat pemandangan ini, dia menjadi sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Murid istana elang surgawi itu meraung, dan tubuhnya terus membesar, tiba-tiba berubah menjadi binatang buas yang besar dan menakutkan yang mencoba menggigit Xiao Chen.
Itu kamu. Cahaya cemerlang melintas di mata Xiao Chen saat dia mengingat pemandangan yang dia lihat di sepanjang jalan. Tanpa diduga, dia bertemu dengan orang ini begitu cepat. Namun, Xiao Chen tidak ingin melawan orang ini sekarang. Tanpa murid-murid Istana Elang Surgawi yang menundanya, orang ini tidak memiliki cara untuk mengejarnya. Kita akan bertemu lagi. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengeksekusi Thunder Dragon Burst dengan kekuatan penuh. Dia berubah menjadi sambaran petir dan bergerak 50 km ke belakang. Kemudian, sosok Xiao Chen berkedip saat dia mengubah arah. Naga petir tempat dia berdiri sangat gesit di atas lautan darah yang menyala-nyala ini. Binatang buas itu berubah kembali menjadi manusia. Saat Yang Feng memandang Xiao Chen, yang sudah jauh, dia mengertakkan gigi dengan kebencian. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang mempermainkan Yang Feng dengan sangat buruk. Selanjutnya, orang ini bahkan membunuh semua murid Istana Elang Surgawi tepat di depan matanya. Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Tak satu pun dari orang yang saya, Yang Feng, ingin bunuh dapat melarikan diri, Yang Feng meraung dengan marah. Saat teknik kultivasi iblisnya beredar, ekspresinya berubah menjadi jahat, dan tubuhnya meledak. Dia berubah menjadi raksasa setinggi 3 km dan berlari di lautan darah. Bergerak seperti angin, dia melintasi 50 km setiap kali dia mengangkat kakinya. Dua balasan 6 jam yang lalu kecepatan Yang Feng, yang telah berubah menjadi raksasa setinggi 3 km, segera meningkat secara eksplosif. Setiap langkah yang dia ambil mengguncang laut, memicu gemuruh yang tak ada habisnya. Gelombang darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke kejauhan. Itu adalah manifestasi setan surgawi seni tubuh tirani setan surgawi. Saya mendengar bahwa seseorang dapat mengeksekusi teknik rahasia ini hanya setelah mencapai lapisan ke-9. Yang Feng ini benar-benar layak menjadi pewaris sejati kastil Elang Surgawi. Petik 2. Ketika banyak pembudidaya Dao Iblis di pantai lautan darah melihat Yang Feng setinggi 3 km, mereka semua terkejut. Awalnya, para pembudidaya Dao Iblis ini berpikir bahwa, setelah Xiao Chen membunuh murid inti Istana Elang Surgawi dengan kecepatan kilat, dia akan dapat pergi menggunakan teknik gerakannya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Yang Feng sebenarnya sekuat ini? Untuk berpikir bahwa dia telah berhasil mengolah seni tubuh tirani setan surgawi ke lapisan ke-9. Meskipun Yang Feng membesar menjadi raksasa setinggi 3 km, teknik gerakannya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, ia menjadi lebih ganas, dan kecepatannya meningkat secara signifikan. Hanya dalam beberapa saat, Yang Feng menyusul Xiao Chen, yang telah pergi jauh. Itu benar-benar mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh terdengar di belakang Xiao Chen. Dengan setiap langkah yang diambil Yang Feng, lautan darah yang menyala-nyala bergetar hebat. Rasanya seperti seluruh dunia berputar. Bahkan ruang tampak agak tidak teratur. Pada kenyataannya, ini bukan salah persepsi Xiao Chen. Sebenarnya, ruang di sekitarnya terpengaruh. Setelah tubuh Yang Feng berubah menjadi raksasa setinggi 3 km, seni tubuh tirani iblis surgawi yang mengerikan terus beredar tanpa henti, dengan liar menjarah kekuatan segala sesuatu di dunia. Kemampuan untuk menjarah kekuatan meningkat pesat. Sekarang, Yang Feng seperti binatang buas kuno, mempengaruhi tatanan alam dunia. Mati. Yang Feng melompat dengan ganas dan mengepalkan tinjunya. Angin tinju menekan Xiao Chen seperti gunung. Tinju itu sebesar gunung kecil. Ketika turun, bayangan besar menyelimuti Xiao Chen. Rasanya seperti dunia menjadi gelap gulita. Bahkan ketika mengulurkan tangan, seseorang tidak akan bisa melihat jarinya. Menghindari. Sambil mengendalikan energi Dao besar guntur Dao, Xiao Chen memasukkan energi Dao besar dan energi esensi sejatinya ke kaki kirinya. Kemudian, kaki Xiao Chen menekan lembut lautan darah yang bergelombang. Lautan darah tampak seperti marshmallow. Ketika kakinya ditekan, sekitar 50 km tenggelam. Ledakan. Lautan darah tidak punya cukup waktu untuk bangkit kembali sebelum tinju Yang Feng menghancurkannya. Di tengah suara keras, lautan darah melonjak lebih keras. Bang, bang, bang. Setiap serangan hiruk-pikuk Yang Feng mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Star Venerate tahap awal biasa mungkin tidak akan mampu menahan bahkan pukulan dari raksasa yang saat ini mengamuk. Sebelum badai serangan ini, yang membelah lautan darah, Xiao Chen seperti burung kecil yang gesit. Dia melayang-layang di tengah hujan darah yang menyala-nyala, tidak membiarkan satu kepalan pun mendarat padanya. Selama Xiao Chen dipukul, bahkan jika itu adalah pukulan sekilas, dia akan jatuh di sini. Serangan Yang Feng terlalu mengerikan. Selanjutnya, kekuatannya terus menanjak. Bahkan Xiao Chen tidak berani berbenturan langsung dengannya saat ini. Saat Xiao Chen mengelak,
pemahamannya tentang langkah naga guntur perlahan semakin dalam. Setelah dia memahami ritme, dia menemukan serangan itu semakin mudah untuk dihadapi. Dia bergerak dengan gesit, menghindar seperti angin. Dia menghindar. Rentetan badai Yang Feng mengejutkan semua orang yang melihatnya. Namun, di bawah lingkungan yang keras, Xiao Chen berhasil menghadapi serangan gencar. Sulit membayangkan bahwa Xiao Chen hanyalah seorang mayor primal Corps Venerate. Tiba-tiba, semua orang melihat pemandangan yang aneh. Xiao Chen, yang telah menghindar, tiba-tiba berbalik dan meninju raksasa setinggi 3 kilometer itu. Suara mendesing. Semua orang berkeringat dingin saat melihat pemandangan yang mengejutkan. Seni tubuh tirani setan surgawi membuat seseorang semakin ganas. Seiring berjalannya waktu, serangan menjadi lebih mengerikan. Saat ini, bahkan Yang Mulia harus menghindari serangan Yang Feng. Memikirkan bahwa Xiao Chen ingin berbenturan langsung. Berat, kamu mencari kematian. Ketika hal-hal mencapai ekstrim, mereka hanya bisa bergerak ke arah yang berlawanan. Yin murni tidak akan bertahan, benda yang terlalu keras menjadi rapuh. Apakah Anda pikir Anda masih bisa mempertahankannya setelah berjuang begitu lama? Berhenti berpura-pura, enyahlah. Xiao Chen tersenyum dingin. Dia telah mempelajari seni tubuh tirani iblis surgawi. Dia tahu bahwa teknik budidaya iblis seperti itu tidak dapat beredar terus-menerus. Kalau tidak, seseorang akan meledak. Sekarang, sudah waktunya bagi Yang Feng untuk berhenti mengedarkan teknik budidaya iblis. Sial, melihat Xiao Chen menyerbu tanpa rasa takut, Yang Feng merasa sangat frustrasi. Yang Feng tidak tahu mengapa mata Xiao Chen terlihat sangat jahat. Saat Yang Feng melihat Xiao Chen mendekat, dia meraung dan mundur dengan tergesa-gesa. Tubuh fisiknya memulihkan ukuran aslinya, dan auranya anjlok. Pada saat inilah, ketika Yang Feng kembali, cahaya tinju Xiao Chen mendarat di dada Yang Feng. Yin dan Yang dari dunia, kekacauan utama yang abadi. Dua kumpulan energi esensi sejati di inti primal bintang 9 beredar dengan liar. Dua aura sulit terus berputar di sekitar Xiao Chen saat dia meninju. Energi esensi sejati Ki Iblis dan energi esensi energi spiritual bercampur dan tiba-tiba meledak. Itu belum berakhir. Saat dua energi esensi benar meledak, Xiao Chen mengaktifkan 30% dari kekuatan garis keturunan Azure Dragon-nya. Dia mengeluarkan tubuh perang naga surgawinya, dan kekuatan naganya meningkat, memungkinkan dia untuk melepaskan 20 kekuatan kuali. Gelombang ledakan pertama menghancurkan pertahanan Yang Feng yang dikembalikan. Kemudian, 20 Cauldron Force mendarat di tubuh Yang Feng. Sial, kuali berpola naga bergetar, dan aura kuno yang buas menyebar kemana-mana. Dragon Might mengguncang lingkungan. Yang Feng memuntahkan seteguk darah saat dia terbang kembali seperti meteor dan jatuh di tepi laut. Besarnya kekuatan ini benar-benar menakutkan. Kastil Elang Surgawi hanya biasa-biasa saja. Xiao Chen tersenyum tipis dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Naga petir berputar di sekelilingnya, bergerak dengan bangga di atas lautan darah yang luas. Setelah ditentang oleh Xiao Chen, Yang Feng mendengar ini, dia menjadi sangat frustrasi sehingga dia muntah darah lagi. Para pembudidaya lain di pantai sudah membuat diri mereka langka. Mereka tidak berani mendekati Yang Feng saat ini. Seorang pewaris sejati dari Kastil Elang Surgawi berakhir dengan sangat menyedihkan seperti ini. Siapa yang tahu betapa marahnya dia? Hai, bukan kakak Yang. Apa yang salah? Senyummu terlihat sangat tidak sedap dipandang. Apakah kamu tidak sengaja memakan kotoran anjing? Tepat pada saat ini, ejekan yang tidak menyenangkan terdengar. Seorang pemuda tampan tapi tampak seram memimpin sekelompok orang dengan langkah besar. Ini adalah Ou Zenyun, murid Sekte Awan Fantasi kedua setelah Xiao Xuan, pewaris sejati Sekte Awan Fantasi terkuat. Orang-orang di dekatnya semua dikejutkan oleh kedatangan orang lain yang kejam. Sekte Awan Fantasi dan Kastil Elang Surgawi tidak pernah akur. Sekarang Ou Zenyun melihat ekspresi sedih Yang Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk mengejek Yang Feng. Haha, kakak senior Ou, itu mungkin benar. Orang-orang di Istana Elang Surgawi suka makan mayat binatang buas atau mayat pembudidaya, mereka memakan semuanya tanpa khawatir. Siapa tahu, dia mungkin benar-benar makan kotoran anjing. Betul sekali. Kenapa lagi ekspresinya begitu tidak enak dilihat? Kelompok murid Sekte Awan Fantasi memiliki Ou Zenyun yang mendukung mereka. Mereka tidak takut pada Yang Feng yang terluka parah. Ou Zenyun, kamu pikir kamu bisa mempermalukanku hanya karena aku terluka, mencoba menggertak orang yang kalah. Setelah mengalami beberapa kemunduran, Yang Feng, yang tergeletak di tanah, muntah darah lagi. Kemudian, dia meraung dan menyerang Ou Zenyun. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ou Zenyun tersenyum dingin. Menghadapi pukulan Yang Feng yang sangat ganas,
dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Bang! Tinju Yang Feng mendarat di dada Ou Zenyun menghasilkan bunyi gedebuk tumpul. Yang Feng berteriak kesakitan, mengungkapkan ekspresi yang sangat ngeri. Dia tidak bisa menahan pukulan dengan tangan kirinya juga, menghasilkan pukulan tumpul lainnya. Rebound mengguncang tulang di kedua lengan, menghancurkannya dan melumpuhkan Yang Feng untuk sementara. Armor harta karun penarik esensi yang ayahmu, sempurnakan ini dirancang khusus untuk menghadapimu anjing gila dari kastil elang surgawi. Hari ini, kamu yang pertama mencicipinya. Ou Zenyu tersenyum jahat, terlihat sangat jahat. Catatan TL, pengingat cepat, menyebut diri sendiri sebagai ayah, kakek, atau anggota senior lainnya dari keluarga orang lain adalah bentuk arogansi atau penghinaan terhadap orang lain. Ou Zenyu melambaikan tangannya, dan panji hantu muncul di tangan kanannya. Kemudian, dia dengan lembut mengocoknya. Jiwa-jiwa yang marah melolong dan hantu-hantu menjerit. Kelabang berkaki seribu dengan ki iblis yang sangat padat terbang keluar dari panji hantu. Saat bergoyang, ia mengejar Yang Feng yang mundur. Yang Feng merasa sangat menyesal. Menyeret lengannya yang lumpuh, dia melarikan diri untuk hidupnya dalam keadaan yang menyedihkan. Hahaha, kakak senior, lihat dia sekarang. Dia benar-benar seperti anjing. Setelah melihat Yang Feng melarikan diri dengan tangan terkulai, semua murid Sekte Awan Fantasi mulai tertawa terbahak-bahak. Ou Zenyun terlihat sangat sombong. Dia merasa hebat di hatinya ketika dia melihat bahwa dia berhasil mendorong Yang Feng sejauh ini. Dia tersenyum dan berkata, Yang Feng, kamu lebih baik pergi jauh ketika kamu melihatku di masa depan. Ayo cepat ke benua besar itu. Kuil suci segudang masa lalu dihancurkan di sana, jadi pasti ada peluang besar di benua itu. Sekarang setelah saya memiliki Essence Attracting Treasure Armor, saya pasti akan membunuh semua orang di sekitar. Petik 2. Ou Zenyun sangat ambisius. Saat dia mengendalikan kelabang berkaki seribu, dia membawa murid-murid Sekte Awan Fantasi di atas lautan darah. Xiao Chen akhirnya mencapai benua besar yang merupakan hati Raja Bajak Laut Darah Merah. Benua ini sangat luas, tampak seperti benua yang sebenarnya. Sudah ada banyak ahli di dalamnya. Aura kuat menyebar di udara. Xiao Chen bahkan bisa merasakan aura beberapa yang mulia. Yang mulia ini seharusnya menyadari ada yang salah dengan tanah terlarang ini sekarang. Xiao Chen hanya tidak tahu kemana Yan Ze dan Senior Chai pergi. Keduanya sangat kuat dan membawa spanduk perang darah merah. Rintangan mungkin tidak akan mempengaruhi mereka. Gravitasi di jantung jauh lebih kuat daripada lautan darah yang menyala-nyala. Itu adalah ujian besar bagi tubuh fisik seorang kultivator saat seseorang berjalan-jalan. Setelah membentuk tubuh perang naga surgawi dan mengaktifkan 30% kekuatan garis keturunan naga Azure, Xiao Chen tidak mengalami terlalu banyak tekanan saat terbang ke sana. Garis keturunan kuno memberi Xiao Chen keuntungan besar. Itu memungkinkan dia, seorang Major Primal Core Venerate, untuk bergerak bebas di dalam hati, tidak jauh lebih lemah dari Star Venerate atau Holy Venerate tahap akhir. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Aku bahkan bisa merasakan detak jantung. Setelah Xiao Chen mendarat, dia mendeteksi energi misterius dengan ritme detak jantung yang datang dari tanah. Selain itu, dia juga merasakan niat pedang. Orang dengan indera tajam seperti Xiao Chen dapat dengan mudah merasakan maksud pedang samar yang ada di mana-mana, atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang, ke segala arah. Segala sesuatu di sekitar, baik itu batu, puncak, atau pohon, lurus dan tajam seperti pedang. Sayangnya, ini bukan niat pedang. Jika ya, Xiao Chen bisa berkultivasi di sini. Jika dia bisa menyerap niat pedang yang selalu ada, kemajuannya di Saber Dao akan melambung, berkembang pesat. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ada awan iblis yang bergejolak di banyak tempat, berubah menjadi pasukan besar dan binatang bermutasi kuno. Awan iblis itu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Mereka sangat mencolok di kejauhan. Aku harus pergi dan melihatnya. Xiao Chen mengeksekusi langkah naga guntur, dan sosoknya bergerak seperti kilat saat dia bergegas. Segera, dia menyusul orang-orang yang melintasi lautan darah yang berkobar sebelumnya. Orang-orang ini sepertinya tahu bahwa benua itu sangat berbahaya dan tidak dapat diprediksi, jadi mereka membentuk tim sementara yang sederhana. Yang Mulia Inti Primal Utama. Ketika Xiao Chen muncul, beberapa anggota kelompok ini mengungkapkan tatapan bingung. Banyak Star Venerate tahap awal dan menengah gagal menerobos ke tempat ini. Agar Venerate berhasil benar-benar mengejutkan. Dia mungkin mengandalkan beberapa harta untuk bergegas. Dia mungkin kerabat seorang penatua dari salah satu sekte. Biarkan saja dia, untuk menghancurkan dirinya sendiri.
Pemimpin kelompok ini adalah seorang lelaki tua Star Venerate tahap akhir berpakaian putih. Dia memerintahkan dengan dingin, ayo. Mengawasi. Semuanya sangat aneh di sini. Kita bisa mati kapan saja. Jelas, tujuan kelompok orang ini juga merupakan tempat misterius yang diselimuti oleh awan iblis. Xiao Chen senang membiarkan orang-orang ini mencari jalan. Dia mengikuti di belakang kelompok ini tetapi tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia menyebarkan sense spiritual, dan dua kumpulan energi esensi sejati perlahan-lahan beredar di inti primal bintang 9-nya, dalam keadaan darurat. Kelompok tersebut melakukan perjalanan melalui hutan dan melewati pengalaman yang menakutkan tanpa kecelakaan. Kemudian, dataran rumput tak terbatas memasuki mata mereka. Setiap helai rumput setinggi setengah meter, berdiri tegak seperti pedang. Saat angin bertiup, rumput tidak bergerak sama sekali. Benar-benar sebuah keajaiban. Ini menarik. Ini pertama kalinya saya melihat rumput lurus seperti itu. Memang, bahkan angin tidak menggerakkan mereka. Xiao Chen sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang salah ketika niat pedang di tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar. Ini adalah tanda bahaya. Memang, pada saat berikutnya, ketika angin sepoi-sepoi bertiup, lubang berdarah dengan berbagai ukuran diam-diam muncul pada orang-orang di kepala kelompok. Mereka jatuh sebelum mereka bisa mengatakan sepatah kata pun. Orang-orang yang selamat jatuh ke dalam kekacauan dalam sekejap. Mereka dengan cepat mundur, menarik senjata mereka, dan menggunakan energi esensi sejati mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Itu adalah pedang. Angin menyembunyikan niat pedang sejak Raja Bajak Laut Darah Merah masih hidup. Semua rumput hijau dibentuk oleh niat pedang Raja Bajak Laut Darah Merah. Orang-orang yang jatuh itu tidak dikalahkan oleh angin sepoi-sepoi yang sejuk. Sebaliknya, saat mereka mengagumi pemandangan itu, niat pedang sudah diam-diam mulai menyerang mereka. Rambut Xiao Chen berdiri. Mungkinkah ketika niat pedang saya bergetar tak terkendali, itu benar-benar berbenturan dengan niat pedang itu? Betapa menakutkan. Untuk pendekar pedang manapun, bahkan niat pedang yang paling tidak penting pun akan tajam, keras, dan kejam. Saya belum pernah mendengar bahwa niat pedang bisa begitu lembut, diam tetapi tidak kehilangan ketajamannya. Berapa ketinggian yang dicapai pedang Dao seperti itu? Itu tidak bisa dibayangkan. Seseorang bergerak, mengirimkan api besar untuk membakar padang rumput pedang yang luas ini. Siapa tahu, akan baik-baik saja jika mereka tidak mencoba membakar rumput pedang. Begitu mereka melakukannya, sesuatu yang besar terjadi. Angin kencang mulai bertiup. Niat pedang tak terbatas yang bersembunyi di angin menutupi langit dan meluncurkan serangan yang luar biasa. Itu adalah angin pedang. Namun, sulit untuk mengatakan apakah itu angin seperti pedang atau pedang yang bersembunyi di angin. Saat serangan tiba, semua orang menjadi bingung. Beberapa orang segera mengeluarkan alat dao mereka, hanya bisa menjaga diri mereka sendiri dan bukan orang lain. Kadang-kadang, jeritan terdengar ketika angin pedang mencapai tubuh mereka. Niat pedang menghancurkan tulang, sumsum, darah, dan daging mereka, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Ledakan. Di bawah adegan kacau seperti itu, satu orang meraung ke langit. Kemudian, niat pedang yang gemilang dan mempesona melonjak dari seluruh tubuhnya. Tanpa Xiao Chen menarik pedangnya, piringan Grid Dao muncul di belakangnya. Dia tidak bingung dalam menghadapi bahaya, melawan bilah pedang yang dibawa angin dengan niat pedangnya. Tiba-tiba, dia maju, piringan Dao melindungi tubuhnya saat dia berbenturan dengan angin pedang. Klangor terdengar sangat merdu saat bergema di sekitarnya. Pada suatu saat, Xiao Chen mencapai bagian paling depan. Sementara yang lain bingung, sepertinya dia akan segera menembus angin pedang. Sungguh niat pedang yang kuat. Energi Dao hebat. Pemuda ini luar biasa. Dia benar-benar memahami energi Dao besar saber Dao. Tidak kusangka aku tidak bisa mengatakannya lebih awal. Jika saya menjalin persahabatan dengannya, mungkin saja dia akan membawa saya keluar. Petik 2. Sebelum tatapan iri banyak ahli, Xiao Chen menggunakan saber Dao yang kuat untuk maju perlahan. Anak muda, saya dapat mengatakan dengan jelas bahwa Anda masih memiliki lebih banyak kekuatan. Bantu kami, kalau begitu, pria tua berpakaian putih, yang merupakan pemimpinnya, berkata kepada Xiao Chen saat matanya berkedip. Xiao Chen menoleh ke belakang dan menjawab dengan acuh tak acuh, maaf, saya dapat mengatakan dengan jelas bahwa senior juga masih memiliki lebih banyak kekuatan yang tersedia. Sepertinya Anda tidak membutuhkan bantuan. Petik 2. Orang tua ini benar-benar pintar. Sebagai Star Venerate tahap akhir, selama dia membayar harga tertentu, dia bisa dengan cepat menembus angin pedang ini. Namun, dia ingin menggunakan pujian untuk membuat Xiao Chen dengan bodohnya bekerja untuknya.
Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Sementara Xiao Chen berbicara, dia menerobos angin pedang. Kemudian, dia mengganti energi dao besar, dan tubuhnya berkedip-kedip dengan lampu listrik. Setelah itu, dia langsung mengeksekusi langkah naga guntur. Dao besar guntur, orang tua berpakaian putih, yang merasa sangat kesal, ragu-ragu sejenak ketika dia melihat Xiao Chen mengeluarkan jenis energi dao besar lainnya. Akhirnya, dia menyerah pada beberapa pemikiran sebelumnya. Xiao Chen melewati angin pedang yang kuat dan berhenti di dataran rumput. Kemudian, dia melihat sekeliling, tidak terburu-buru untuk melanjutkan ke depan. Setiap bilah rumput pedang sangat berharga. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membawa mereka semua pergi. Jika orang lain mengetahui pikiran Xiao Chen, mereka mungkin akan menyebutnya orang gila. Niat pedang menyerang tubuh fisik setiap saat di dataran rumput. Tinggal lebih lama berarti lebih banyak bahaya. Yang lain berharap mereka bisa pergi. Mengapa mereka berhenti dan menargetkan rumput pedang? Namun, Xiao Chen berbeda. Energi dao besar saber dao miliknya telah mencapai tingkat yang dalam. Meskipun energi dao besar saber daunnya tidak dapat dibandingkan dengan niat pedang yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Darah Merah, tidak mencapai tingkat di mana itu bisa lunak dan keras pada saat yang sama, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri dengan tubuh perang naga surgawi miliknya. Titik. Setelah beberapa pengamatan yang tenang, Xiao Chen menemukan sesuatu yang menarik. Angin tidak datang dari kejauhan tetapi dari rumput pedang. Ada rumput pedang tertentu di dataran rumput tak terbatas yang sedikit bergetar. Angin datang dari mereka. Xiao Chen menyebarkan sens spiritualnya, mengembangkannya terus-menerus. Kemudian, dia menemukan total 7 rumput pedang tersebut. Rumput pedang yang kuat seperti itu tidak bisa lagi disebut rumput pedang. Mereka adalah Raja Pedang, Raja Rumput. Akan lebih tepat untuk menyebut mereka Sword Monarch Grass. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia tiba di Sword Monarch Grass terdekat, mendarat di sepetak rumput. Rumput pedang segera menusuk tubuhnya, menimbulkan banyak luka dan berdarah. Xiao Chen tidak peduli dengan luka dangkal ini. Dia membungkuk dan meraih rumput Raja Pedang dari akarnya. Ketika itu bergetar lagi, dia dengan lembut menariknya dan segera menariknya keluar. Retakan, retakan. Saat Xiao Chen mengeluarkan Sword Monarch Grass ini, rumput pedang sejauh 500 km di sekitarnya langsung hancur seperti pedang, berubah menjadi pecahan terbang. Ini akhirnya menyebabkan para pembudidaya dao iblis di belakangnya, yang masih menahan angin pedang, beberapa masalah. Setelah 1 jam, semua rumput pedang di seluruh dataran rumput telah hancur. Adapun Xiao Chen, dia telah memperoleh 7 Sword Monarch Grass. Puci. Tiba-tiba, 7 cahaya pedang melesat keluar dari dada Xiao Chen tanpa peringatan apapun. Darah menyembur keluar, tampak seperti pilar. Xiao Chen tetap berada di dataran rumput terlalu lama. Niat pedang telah terakumulasi ke titik di mana cedera tidak dapat dihindari. Lebih jauh lagi, tingkat cedera ini terlepas dari fisiknya yang kuat dan niat pedang yang menahan niat pedang. Orang lain pasti sudah mati. Setimpal, melihat 7 rumput Raja Pedang Hijau subur di tangannya, Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis. Mulai utas, Xiao Chen menunjukkan ekspresi gembira saat dia memegang 7 Sword Monarch Grass. Niat pedang besar meledak dari tangannya, membuat pakaian dan rambutnya berkibar tanpa henti. Saat dia mencengkeram Sword Monarch Grass, dia merasakan hawa dingin dari niat pedang yang bocor, yang hanyalah sebagian kecil dari niat pedang besar yang dikandungnya. Kekuatan apa? Jika rumput Raja Pedang ini benar-benar melepaskan semua niat pedangnya, itu bahkan mungkin bisa membunuh secara instan Star Venerate tahap akhir yang berpengalaman, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Apakah itu bisa sangat melukai Yang Mulia adalah masalah lain. Karena dia belum pernah melawan Yang Mulia sebelumnya, dia tidak bisa membuat penilaian yang akurat. Namun, Xiao Chen telah melihat Yan Ze bergerak sekali dan memiliki ide kasar di dalam hatinya. Jika dia membuat lawan lengah dan pihak lain tidak memahami situasinya, rumput Raja Pedang pasti bisa melukai Yang Mulia. Itu hanya pertanyaan seberapa parah cederanya. Namun, Xiao Chen tidak bisa langsung menggunakan Sword Monarch Grass ini. Dia harus memperbaikinya terlebih dahulu. Paling tidak, dia tidak bisa membiarkan mereka terus membocorkan niat pedang. Pemborosan itu menyayat hati. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan membuka mata surgawinya, lalu melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia menemukan tempat terpencil. Dia dengan lembut mendorong dengan kakinya dan terbang. Ketika dia tiba di tempat, dia meletakkan formasi pertahanan sederhana sebelum menggunakan api surgawi untuk memperbaiki rumput Raja Pedang. Xiao Chen kebetulan agak terluka juga, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk memulihkan diri. Ini sangat bagus.
3 hari kemudian, dia selesai menyempurnakan Sword Monarch Grace. Sword Monarch Grace sepanjang setengah meter berakhir seukuran telapak tangan. Mereka tampak polos dan sederhana seperti rumput biasa. Namun, kekerasan mereka berbeda. Mereka seperti pedang mini yang bagus. Xiao Chen memasukkan energi jiwanya ke dalam Sword Monarch Grace, dan setelah membiasakan diri dengan mereka, dia bisa mengendalikan mereka sesuka hatinya. Dengan pikiran, 7 Sword Monarch Grace berlapis satu sama lain dan berubah menjadi cahaya terang yang melintas di sekelilingnya. Dengan pemikiran lain, 7 Sword Monarch Grace segera berpisah, menari sesuai keinginannya. Kembali, Xiao Chen membuka tangannya, dan Sword Monarch Grace bersembunyi di lengan bajunya. Ini nyaman dan tersembunyi. Karena keterlambatan 3 hari, kemajuan Xiao Chen sedikit melambat. Namun, dia tidak keberatan. Bahkan jika seseorang cepat, tanpa kartu truf dan kekuatan yang cukup, seseorang hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Bahkan jika seseorang cepat, tidak peduli seberapa cepatnya, bisakah seseorang lebih cepat dari Yan Ze dan Senior Chai? Ketika memikirkan keduanya, Xiao Chen merasakan kemarahan dan ketidakberdayaan. Namun, dia memiliki kecurigaan yang samar bahwa keduanya akan datang mencarinya cepat atau lambat karena spanduk perang darah merah sama bergunanya dengan kayu bakar di tangan mereka. Tidak akan ada efek sama sekali. Jika warisan pada akhirnya membutuhkan spanduk perang darah merah, maka keduanya perlu mencari Xiao Chen. Ini, Xiao Chen, yang sedang terburu-buru dalam perjalanannya, tiba-tiba menemukan jejak tangan raksasa di tanah di depannya. Itu mencakup area yang luas, seukuran kota. Mayat dan tulang yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di cetakan tangan. Banyak orang sedang mencari mayat dan tulang itu. Beberapa dari mereka mendapat untung, merasa sangat kagum. Mereka adalah ahli dari Myriad Holy Temple. Seluruh pasukan mereka tewas, terbunuh oleh satu serangan telapak tangan. Betapa menakutkan. Siapa sebenarnya itu? Memikirkan bahwa hanya dengan satu serangan telapak tangan, dia berhasil menghancurkan begitu banyak ahli dari kuil suci segudang. Petik 2. Menurut rumor, kuil suci segudang jatuh dalam satu malam. Sekarang saya melihat ini hari ini, saya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar diskusi para pembudidaya di sidik jari, dia juga merasa terkejut. Sesuatu segera terpikir olehnya, itu pasti serangan dari keinginan Raja Bajak Laut Darah Merah. Mungkin kuil suci segudang telah menemukan tanah terlarang ini secara kebetulan. Setelah itu, mereka mengerahkan seluruh sekte mereka dan menyerang tempat itu. Sayangnya, mereka tidak memiliki spanduk perang darah merah dan tidak dapat memperoleh pengakuan dari Raja Bajak Laut Darah Merah. Kuil suci segudang memaksa masuk dan menjalankan berbagai rencana darurat yang telah dibuat oleh Raja Bajak Laut Darah Merah, yang menghancurkan seluruh kelompok mereka. Adapun grup saat ini, jalannya sejauh ini sulit, tetapi itu hanya karena lingkungan yang keras dan sudah ada sebelumnya. Itu bukanlah tindakan yang disengaja dari Raja Bajak Laut Darah Merah. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Ketika Xiao Chen menggunakan spanduk perang darah merah untuk membuka tanah terlarang ini, itu menyebabkan keinginan Raja Bajak Laut Darah Merah yang tersisa untuk mundur. Lagi pula, Raja Bajak Laut Darah Merah ingin mewariskan hartanya dan tidak membunuh setiap pembudidaya yang datang ke sini. Xiao Chen melewati sidik jari dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian, dia melihat lebih banyak mayat. Orang-orang ini semua meninggal di lingkungan khusus, terluka oleh pedang Qi. Mereka terlalu ceroboh. 7 hari kemudian, Xiao Chen akhirnya mencapai kaki gunung tempat awan iblis bergolak. Dia merasakan tekanan besar yang datang dari tempat awan iblis bergolak di puncaknya. Berbagai fenomena misterius muncul, pasukan besar, naga banjir, burung phoenix yang menyala, kelabang, kepala sapi, dan banyak lainnya. Hanya melihat mereka membuat orang gemetar ketakutan. Sepertinya rintangan ini jauh lebih kuat daripada awan iblis di pintu masuk gua. Kali ini, Xiao Chen tidak bisa menyerang tanpa cedera hanya dengan mengandalkan kecepatan. Ujian Raja Bajak Laut Darah Merah datang satu demi satu. Tanpa kekuatan yang sesuai, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan harta yang dia tinggalkan. Jika ada yang mati, itu saja. Seseorang tidak bisa menyalahkan siapapun. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong energi esensi sejati lawan di inti primal bintang 9-nya sebelum maju ke depan tanpa ragu-ragu. Ledakan. Hal pertama yang menyerang adalah binatang buas dengan tanduk sapi, yang diwujudkan oleh awan iblis. Itu meraung, dan api iblis hitam menyala di kukunya. Binatang buas itu menyerang Xiao Chen dengan kekerasan. Itu sangat kuat, tidak jauh lebih lemah dari si Shengji. Yin dan Yang dari dunia, kekacauan utama yang abadi.
9 bintang berkilau di inti primal Xiao Chen saat dua kumpulan energi esensi sejati beredar dengan liar. Medan gaya Taiji yang tak terlihat tapi tegas dan tidak bisa dipecahkan muncul di sekelilingnya. Ketika dia meninju, medan gaya Taiji yang menggabungkan energi inti sejati Ki Iblis dan energi spiritual energi inti sejati meledak. Xiao Chen menghancurkan binatang ini dengan tanduk sapi dengan satu pukulan. Membunuh, membunuh, membunuh. Xiao Chen berjalan cepat, pukulannya seperti angin. Gerakannya tidak berhenti sama sekali saat dia menaiki gunung. Jalan gunung dipenuhi dengan mayat di mana-mana yang dia lewati. Mereka semua adalah kultivator yang telah meninggal saat mencoba menyerang melalui awan iblis. Ada juga pembudidaya lain yang maju menuju puncak gunung, bertahan dengan getir. Sial, siapa pemuda itu? Dia sangat kuat, dia sangat cepat. Bahkan pewaris sejati dari 3 sekte besar Dao Iblis tidak sekuat itu. Untuk berpikir bahwa dia hanya seorang yang mulia. Sial, aku benar-benar tidak bisa mengerti ini. Melihat Xiao Chen menyusul mereka begitu cepat, para pembudidaya yang berjuang ke depan sangat terkejut. Sejak kapan Primal Core Venerate jauh lebih kuat dari Star Venerate? Ketika Xiao Chen mencapai pinggang gunung, dia mengeluarkan energi Dao besar Saber Dao. Cahaya tinjunya mulai berkedip dengan cahaya pedang yang menyilaukan. 2/3 dari jalan ke atas, dia mengaktifkan Thunder Grid Dao. Selain cahaya pedang yang cemerlang, tubuhnya mulai berkedip-kedip dengan cahaya listrik yang menyilaukan. Dalam 100 meter terakhir, dia mengaktifkan setengah dari garis keturunan Azure Dragon-nya dan mulai menggerakkan Vital Ki-nya. Sama seperti itu, Xiao Chen menjadi semakin ganas. Saat dia menginjak-injak mayat dan tulang yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah berhenti, menyalip banyak pembudidaya yang bertahan dengan pahit. Kemudian, dia memasuki awan iblis. Dentang. Saat Xiao Chen memasuki awan iblis, dia menarik Tyrant Sabre-nya dan memulai pembantaian tanpa henti. Dia melawan berbagai binatang bermutasi selama 3 hari di awan iblis. Ketika Xiao Chen menyarungkan pedangnya, jubah putihnya masih bersih saat dia melewati awan iblis dan berdiri dengan bangga. Adegan yang muncul di hadapannya sangat mengejutkan. Ruang yang luas ini memiliki langit dengan ketinggian yang tidak diketahui dan jurang yang tidak diketahui kedalamannya. Itu seperti langit berbintang, luas yang tak terbayangkan. Ada pepatah umum bahwa, betapapun luasnya hati seseorang, dunia ini lebih luas. Sekarang Xiao Chen berada di dalam hati Raja Bajak Laut Darah Merah, dia akhirnya bisa melihat apa arti pepatah ini. Hatinya sangat luas, sampai pada titik tanpa batas. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa ruang yang luas ini hanyalah sebagian kecil dari tubuh fisik Raja Bajak Laut Darah Merah. Setelah hari-hari pertempuran yang intens, Xiao Chen merasa sangat tersentuh ketika melihat pemandangan ini. Itu seperti yang diumumkan oleh Raja Bajak Laut Darah Merah yang legendaris, meskipun aku mati, kalian semua sama tidak berartinya dengan semut di hatiku, tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan jika saya tidak mendapatkan apapun, sudah layak untuk dapat melihat pemandangan seperti itu, kata Xiao Chen, merasa sepenuhnya yakin saat dia berdiri di tepi tebing. Dia tidak merasakan kekalahan atau ketidakberdayaan. Ruang luas sebelum Xiao Chen ini tidak kosong. Ada puluhan ribu monolit di tengah. Ketika Xiao Chen melihat ke atas, dia melihat lampu harta karun bersinar dari banyak pilar batu. Energi spiritual yang kuat juga menyebar. Tentu saja, ini akan disertai dengan pembunuhan tanpa akhir dan segala macam pertempuran sengit. Sepertinya pilar batu ini adalah pilar harta karun. Harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah harus disembunyikan di pilar-pilar ini. Para pembudidaya yang datang lebih awal sudah berdiri di atas pilar batu dan mulai saling membunuh. Xiao Chen melihat ke kejauhan dan melihat gumpalan api menyala di pilar batu paling tengah, menerangi sekitarnya. Langit di atas dipenuhi dengan cahaya bintang yang berkelap-kelip terang. Api dewa palsu. Xiao Chen segera mengetahui apa nyala api itu. Dia dengan hati-hati melayang ke udara, terbang menuju pilar batu terdekat. Ledakan. Saat dia mendorong tanah, dia merasa seperti disambar petir, seperti pegunungan yang tak terlihat mendarat di punggungnya. Itu adalah wasiat yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut Darah Merah. Kekuatan dan tekanan yang tak terbatas adalah Fogat Might. Tubuh perang naga surgawi. Energi Dao hebat. Xiao Chen mendengus dan menahan tekanan, menghela nafas panjang setelah dia berhasil mendarat di pilar batu setelah banyak kesulitan. Itu berbahaya. Jika saya tidak berhati-hati dan pergi terlalu jauh, saya pasti akan jatuh. Pada ketinggian ini dan dengan Fogat Might dari Raja Bajak Laut Darah Merah, tidak akan ada cara untuk pulih dari itu. Tubuhku akan hancur. Suara mendesing. Tak lama setelah Xiao Chen mendarat di pilar batu, sebuah cahaya melintas di tengah pilar batu. Kemudian,
setumpuk spirit Jades muncul di platform, dengan dautul yang diwariskan di atas spirit Jades, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Alat Dao yang diwarisi. Sebelum Xiao Chen bisa bergerak, banyak sosok terbang. Ini adalah ahli Dao Iblis, yang berhasil menerobos masuk. Orang-orang ini kuat. Namun, ketika mereka melompat, beberapa dari mereka masih lengah, dan Dewa Foumite dengan kejam mendorong mereka ke dalam jurang. Jeritan darah mereka yang mengental bergema di dunia yang kosong ini, terdengar sangat menakutkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Akhirnya, 5 orang mendarat di pilar batu tempat Xiao Chen berada, lalu buru-buru meluncurkan diri menuju alat Dao yang diwarisi itu. Namun, ketika orang-orang itu terbang, niat membunuh melonjak ke langit, dan cahaya pedang dari alat Dao yang diwarisi menembus tubuh mereka, membunuh mereka tanpa mereka menyadari apa yang terjadi. Xiao Chen sudah lama mengharapkan hasil ini. Diagram api Taiji Yin yang emas berkilau memblokir semua lampu pedang untuknya. Ada batasan pada alat Dao yang diwarisi. Secara alami, Raja Bajak Laut Darah Merah telah meninggalkan batasan pada hartanya. Pembatasan ini sederhana dan tirani, tidak ada yang mewah sama sekali. Itu hanya seutas pedang Ki Raja Bajak Laut Darah Merah. Xiao Chen melirik 5 mayat di pilar batu. Kemudian, dia melihat alat Dao yang diwarisi. Alat Dao yang diwarisi itu adalah tombak. Itu mungkin harta karun yang diperoleh Raja Bajak Laut Darah Merah secara kebetulan saat dia masih hidup. Jelas, dia tidak menggunakannya. Xiao Chen tidak pergi dan menyentuhnya. Dia hanya memeriksanya dengan sense spiritualnya sebelum menyerah. Alat Dao yang diwarisi ini tidak sebanding dengan Tyrant Saber miliknya. Selanjutnya, dia harus mengambil risiko untuk menghadapi pembatasan. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Namun, tidak perlu berdiri di upacara dengan spirit Jades di bawah alat Dao yang diwarisi. Pembatasan pada spirit Jades tidak kuat. Xiao Chen dengan mudah membawa mereka pergi. Dia mengumpulkannya dengan gelombang biasa, mendapatkan ratusan ribu giok roh kelas medial. Suara mendesing. Xiao Chen melompat dan mendarat di pilar batu di depan. Kemudian, setumpuk spirit Jades dan alat Dao yang diwariskan muncul di tengah pilar batu. Seperti sebelumnya, dia hanya mengambil spirit Jades dan tidak membuang waktu untuk membatasi alat Dao yang diwarisi. Ketika Xiao Chen menyapu pandangannya ke sekeliling, dia menemukan bahwa sebagian besar pembunuhan yang terjadi di pilar batu adalah karena alat Dao yang diwarisi. Jika seseorang ingin melanggar batasan, dia tidak hanya harus menghadapi pedang Qi yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut Darah Merah, tetapi juga serangan diam-diam dari para pembudidaya lainnya. Sejujurnya, itu memang buang-buang waktu. Jika alat Dao warisan yang ditinggalkan lebih kuat dari pedang tiran, maka Xiao Chen mungkin berhenti dan menghabiskan waktu untuk itu. Jika itu tidak lebih kuat dari Tyrant Saber, tidak perlu membuang waktu. Dia hanya mengambil spirit Jades dan pergi. Yang lain semua menunjukkan ekspresi bersemangat dan berjuang sampai mati. Meski begitu, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan alat Dao yang diwariskan. Xiao Chen jelas lebih nyaman. Ketika dia mendarat di platform di atas pilar batu, dia hanya mengambil spirit Jades. Karena semakin banyak orang melakukan perjalanan melalui awan iblis, pembunuhan di pilar batu secara alami akan meningkat. Namun, Xiao Chen juga memperhatikan sesuatu yang lain. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat Fogat Might. Pada awalnya, dia hanya perlu memperhatikan untuk menghindari didorong ke jurang yang dalam dibawa oleh Fogat Might. Namun, bahkan ketika seseorang memperhatikan, itu secara bertahap menjadi mengejutkan. Itu tampak seperti permainan hopscotch tapi dengan nyawa yang dipertaruhkan. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Siapa yang tahu seberapa kuat Fogat Might ketika mereka melompat ke pilar berikutnya? Satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah semakin jauh seseorang pergi, semakin berharga harta di pilar batu itu. Xiao Chen, yang telah mengumpulkan spirit Jades, jelas akan hal itu. Sekarang, ketika dia dengan santai menyapu spirit Jades, ada jutaan dari mereka. Ah! Tiba-tiba, ratapan keputusasaan bergema di dunia yang kosong. Ternyata seorang kultivator yang sangat terpengaruh oleh Fogat Might ketika dia melompat ke pilar batu berikutnya. Dia tenggelam seperti bola timah. Tidak peduli teknik bela diri apa yang dia jalankan, itu semua tidak berguna. Tangisan tajam itu berlangsung lama sebelum terdengar suara, plop. Tidak perlu melihat, orang itu pasti telah dihancurkan menjadi bubur, dagingnya benar-benar hancur. Tekanan tersebut meningkat secara proporsional. Seseorang mungkin bisa menahan Fogat Might di puncak pilar batu. Namun, saat seseorang jatuh lebih rendah, Fogat Might perlahan-lahan akan meningkat. Sampai sekarang, tidak ada yang memiliki hasil yang baik setelah jatuh.
Tangisan menyedihkan ini bergema untuk waktu yang lama. Itu membuat banyak pembudidaya kedinginan, yang berencana untuk melompat ke pilar batu berikutnya, dan membuat mereka ragu. Tempat yang tampak seperti harta karun berubah menjadi arena permainan keberanian. Melompat mengakibatkan hidup atau mati. Ini menguji hati dan keberanian seseorang, terutama karena seseorang akan dihancurkan sampai mati. Tidak ada kultivator yang mau mati dengan cara yang menyedihkan. Secara alami, Xiao Chen juga tidak mau. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin melengking di belakang Xiao Chen. 4 orang mendarat di atas pilar batu tempat dia berada. Ini semua adalah pria tua Star Venerate tingkat menengah. Mereka adalah pembudidaya longgar Dao Iblis atau anggota eselon atas kelompok bajak laut bintang 7. Mereka semua menatap Xiao Chen dengan permusuhan. Xiao Chen tidak ingin bertarung dengan mereka, jadi dia dengan lembut mendorong dengan kakinya dan terbang ke depan. Aku akan mengirimmu pergi. Siapa tahu, seseorang di belakang tiba-tiba menyerang. Saat Xiao Chen melompat, orang itu tersenyum dingin dan melakukan serangan telapak tangan. Ini menghasut yang lain untuk mengikuti dan menyerang juga. Segera, beberapa serangan melonjak ke arah Xiao Chen. Xiao Chen mengutuk dalam hatinya. Namun, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Pada saat penting hidup dan mati, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Karena dia harus menghadapi Fogat Might yang diperkuat dan gerakan pembunuhan dari belakang, dia tidak bisa mengalihkan perhatian apapun. Sebelum tekanan besar, Xiao Chen mendorong langkah naga gunturnya hingga batasnya. Kedua Dao Might bergabung saat Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk melawan Fogat Might Raja Bajak Laut Darah Merah. Kemudian, dia bergerak secepat kilat, dengan cepat mengubah posisi beberapa kali dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Itu adalah bahaya demi bahaya saat dia menghindari semua serangan para Foge tua ini. Namun, saat Xiao Chen turun, dia sudah menyerbu melewati beberapa pilar batu. Dia akhirnya menuju pilar batu yang tidak dia targetkan. Apa sesama, untuk berpikir bahwa dia selamat. Pemuda itu sangat mengesankan. Hehe, setidaknya kami berhasil mengetahui niatnya. Kalau tidak, jika dia dengan sengaja pergi menunggu kita untuk bertarung dalam pertempuran yang intens, kemudian membuat kita lengah, kita akan jatuh ke dalam jebakan. Petik 2. Bagus kalau kita mengusirnya. Melihat Xiao Chen menghindar dan pergi beberapa pilar batu lebih jauh mengejutkan beberapa orang yang menyerangnya. Sungguh cahaya harta yang kuat. Sudah ada orang di sekitar. Xiao Chen, yang telah pergi jauh, mengungkapkan keterkejutan ringan saat menemukan 3 orang di pilar batu ini. Namun, dia harus mendarat di pilar batu ini. Tidak ada waktu untuk berpikir 2 kali. Xiao Chen menguatkan hatinya dan hinggap di pilar batu. Dia melihat topeng putih melayang di tengah pilar batu. Itu sangat indah dan tampak halus seperti terbuat dari porselen. Topeng itu memancarkan ki iblis hitam ke sekitarnya. Ki iblis sangat tebal sehingga terlihat seperti sutra. Ada tulisan suci kuno yang ditulis dengan warna hitam di topeng itu, membuatnya sangat aneh. Ini adalah alat jiwa. Penemuan ini mengejutkan Xiao Chen, ekspresinya berubah sedikit bersemangat. Alat jiwa juga dikenal sebagai harta terlarang. Umumnya, hanya sekte peringkat 6 atau lebih baik yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Seperti yang disarankan oleh nama, harta terlarang, itu adalah harta yang dilarang untuk digunakan menggunakan waktu normal karena berbagai alasan. Setelah alat jiwa digunakan, itu akan mengejutkan dunia. Itu biasanya disediakan untuk menyelamatkan situasi putus asa. Harta terlarang sebelum Xiao Chen agak istimewa. Itu tidak terlihat seperti harta terlarang biasa, karena itu adalah topeng. Harta karun tipe topeng sangat langka sejak awal. Topeng tingkat alat jiwa bahkan lebih menarik. Sangat sulit untuk memalsukan harta terlarang, namun seseorang benar-benar menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya hanya untuk membuat topeng. Tindakan seperti itu hanya gegabah. Pembuat topeng ini pastilah seseorang yang meremehkan dunia, seorang penguasa mutlak dengan berbagai sumber daya langka dan berharga yang tersedia baginya. Kalau tidak, dia tidak akan dengan santai menyia-nyiakan sumber daya untuk membuat topeng. Dibandingkan dengan topeng, pedang, kuali, atau lonceng harta karun rahasia akan jauh lebih berharga. Namun, sulit untuk mengatakannya. Pertama kali Xiao Chen melihat harta karun rahasia ini, segala macam pikiran liar muncul di kepalanya, seolah-olah pikirannya sedang kacau. Hehe, anak muda, ini adalah alat jiwa. Bagaimana menurutmu? Itu indah, kan? 3 orang lainnya berdiri di atas pilar batu, masing-masing di sudut. Orang yang berbicara adalah pria parubaya yang agak gemuk. Saat dia berbicara, dia menatap Xiao Chen dengan senyum lebar. Xiao Chen menilai orang-orang ini, dan hatinya sedikit tenggelam.
Kali ini, dia melompat ke sarang serigala. Ketiga orang ini adalah pemuja bintang tahap akhir puncak. Aura mereka sangat dalam dan tua. Dengan satu pandangan, dia bisa tahu bahwa mereka sudah lama berada di kultivasi ini. Masing-masing dari mereka dapat dianggap tak tertandingi di antara Star Venerate. Kekurangan dari Yang Mulia, akan sangat sulit untuk menekan mereka. Selain pria parubaya yang montok, dua orang lainnya adalah wanita cantik dengan usia yang tidak dapat dibedakan dan pendekar pedang dingin berpakaian hitam. Wanita cantik itu memandang Xiao Chen dan berkata dengan senyum mempesona, sungguh pemuda yang tampan. Datang ke sisi Elder Sister. Kakak perempuan ini akan menjelaskan kepadamu apa itu alat jiwa. Saat wanita cantik itu tersenyum tipis, dia tampak sangat menawan. Itu seperti ribuan bunga mekar di hati Xiao Chen, memberinya kesan yang baik tentang dia entah dari mana. Teknik pesona. Ini terlalu banyak permainan anak-anak. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya tetapi masih tidak tahu harus berbuat apa. Situasi tampak bergejolak. Ketiganya jelas telah lama berselisih, tidak percaya diri untuk berurusan satu sama lain. Ketika Xiao Chen tiba, mata pria parubaya yang montok dan wanita cantik itu berbinar. Mereka berpikir, inilah batu loncatan. Pria parubaya yang montok itu tersenyum dan berkata, adik, jangan pernah mendekatinya. Wanita cantik itu adalah seorang janda hitam yang terkenal. Jumlah pria yang mati di bawah roknya akan membuat tumpukan lebih tinggi dari pilar ini. Hahaha. Sialan berlemak. Beraninya kamu mengekspos rencana wanita ini. Petik 2. Haha, apakah ada kebutuhan untuk mengekspos rencana Anda? Anda adalah monster tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Apakah Anda tidak malu mencoba merayu pemuda ini? Jadi, adik kecil, datanglah ke sisiku. Seperti kata pepatah, mereka yang gemuk baik hati. Itu pasti benar. Kata-kata pria parubaya yang montok itu sangat kejam, benar-benar membuat frustrasi wanita cantik itu dan membuatnya berharap bisa membunuhnya sekarang. Pada saat yang sama, dia mengundang Xiao Chen ke sisinya sambil tersenyum. Kakak, pendekar pedang yang dingin itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menghunus pedangnya sejauh 1 sentimeter, dan seberkas cahaya pedang yang menyilaukan melesat keluar. Itu langsung mendarat di kaki Xiao Chen, meninggalkan bekas yang dalam di pilar batu kuno ini. Ini jelas merupakan ancaman bagi Xiao Chen, menyuruhnya untuk tidak bergerak atau memihak. Xiao Chen menundukkan kepalanya dan melihat cahaya pedang di dekat kakinya. Kemudian, dia tersenyum tipis. Semuanya, jangan khawatir. Saya tidak akan memihak siapapun. Suara mendesing namun, tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia mengulurkan tangannya dan langsung menyedot harta terlarang.